Jakarta Islamic Center 107.07 FM, Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan beserta sholawat serta salam selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Ibu Yulianik Romla senang sekali bisa menyapa mitra JIC pada siang menjelang sore edisi hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam program Mutiara Al-Alah. Insya Allah ada materi yang menarik hari ini dan tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Umi Siti Lailatul Qoria SPDI. Beliau merupakan alumni Tahmidul Mubalighah. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang radio JIC Jakarta Islamic Center. Saya pun berharap semoga mitra JIC selalu sehat walafiat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mitra JIC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung di live audio streaming www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio JIC. Baik mitra JIC, sebelumnya saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabarnya Umi? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan Umi hari ini? Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun kita ditempa hujan dan berjalan dengan pembelajaran berjalan 50%, tapi kita tetap semangat dan istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mitra JIC, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam mencari rezeki. Namun terkadang kita merasakan hambatan-hambatan untuk memperoleh rezeki. Mengapa demikian? Marilah kita simak narasumber kita dengan mengangkat tema 3 kunci pembuka kemudahan memperoleh rezeki. Kepada Umi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahla baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja, puji, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan segala macam nikmat, diberikan segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali dalam program acara kesayangan kita yaitu Mutiara Al-A'la. Salawat serta salam tidak lupa kita tercurahkan, terselipkan di hati dan lisan kita. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di dunia ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Mitra JIC rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aspek hidupnya. Tidak ada orang yang ingin menjadi orang susah. Faktanya, kesulitan dan masalah seolah menjadi hiasan hidup pada hidup insan di muka bumi ini. Dan masalah juga kesulitan itu seakan-akan menjadi astagfirullahaladzim. Menjadi seolah masalah itu menjadi syarat kehidupan itu sendiri. Baik, Umi, saya ingin bertanya, adakah kendala yang dialami ketika kami mencari rezeki untuk kehidupan sehari-hari? Mohon dijelaskan, Umi. Ada, tapi maaf Bu Ani, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah suatu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di mana kenikmatan itu sangat diinginkan, diharapkan oleh semua manusia. Rezeki manusia memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki rezekinya masing-masing tanpa harus takut tidak mendapatkan jatah dari Allah. Bahkan Allah sudah mengatur kehidupan manusia itu sendiri, termasuk dalam urusan rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanatin." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2653. Rezeki manusia itu sudah diatur oleh Allah dengan secara adil. Di mana Allah telah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzila miqdarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada manusia, kepada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkannya apa yang dikehendaki dengan ukuran. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, juga Maha melihat. Meski demikian, tidak semua rezeki manusia bisa didapat begitu saja tanpa berusaha. Manusia tetap diharuskan untuk berusaha, berikhtiar juga dengan berdoa agar mendapatkan apa yang diinginkan dan yang dibutuhkannya. Namun rupanya masih ada orang yang kesulitan dalam mendapatkan rezeki, meski sudah berusaha dengan keras. Contohnya sudah berpuluh-puluh kali mencari lowongan kerja, gagal. Atau membangun suatu usaha tidak mendapatkan hasil atau rugi. Ini bukan berarti tidak mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi ada kendala atau perbuatan yang dilakukannya sehingga menghambat datangnya rezeki itu sendiri. Apa saja kendala-kendalanya? Ada 8 kendala untuk mendapatkan rezeki penghalangnya. Yang pertama yaitu memutuskan tali silaturahim. Tidak sedikit kaum muslimin yang memutuskan tali silaturahim dengan saudara-saudaranya. Entah karena itu masalah yang kecil atau yang besar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fir rizqihi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu." Siapa saja yang ingin dilapangkan baginya dalam rizkinya atau dikenang nama baiknya setelah kematiannya, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1925. Kendala yang kedua, memperoleh
rizki yang haram. Nauzubillah min dzalik. Sesuatu yang haram itu akan diberikan ganjaran dosa yang besar. Maka hendaknya semampunya kita mencari rizki yang halal, yang berkah walaupun itu nilainya kecil. Tapi ingat, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah kita akan diberikan terus keberkahan dan kemudahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kendala yang ketiga, kikir atau pelit. Kikir atau pelit ini merupakan salah satu faktor yang menghambat datangnya rizki. Jadilah seseorang yang dermawan. Keluarkan sedikit dari rizki untuk bersedekah di jalan Allah. Karena sejatinya sedekah itu tidak menjadikan orang menjadi jatuh miskin. Yang keempat, syirik atau menyekutukan Allah. Syirik atau menyekutukan Allah ini adalah perbuatan dosa yang besar dan sangat dibenci oleh Allah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul gumusu. Dosa-dosa besar itu satu, syirik, menyekutukan Allah. Durhaka kepada kedua orang tua. Membunuh orang dan bersumpah palsu. Yang kelima, gibah atau gosip. Nah, ini biasanya sering kita lakukan tanpa disengaja atau tidak disengaja. Ya, benar, Umi. Biasanya kalau gibah sama gosip itu identik dengan kaum Hawa atau ibu-ibu. Ya, benar, Umi. Dengan kaum perempuan. Tapi ternyata kaum pria pun juga suka bergosip kalau lagi gabung sama teman-temannya. Hati-hati. Gosip atau gibah ini juga bisa menjadi salah satu penutup pintu rezeki Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, meninggalkan ibadah salat. Salat merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan ganjaran dosa. Jangan sampai kita meninggalkannya. Maka ketika azan berkumandang, cepatlah segera kita untuk mengerjakannya. Jangan menunda-nundanya. Yang ketujuh, durhaka kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak jangan sampai durhaka kepada orang tua. Doa orang tua itu selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah juga menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka kita akan menderita dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena orang tualah yang berjasa besar kepada kita dari kita kecil sampai besar ini. Tadi sudah saya katakan, Allah sudah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di mana dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu wahnan ala wahnin, di mana ibunya mengandungnya dengan lemah bertambah-tambah. Wa fisalu fi amaini, dan menyapinya selama 2 tahun. Anishkuri wali walidai, hendaklah bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku kembalimu. Yang ke-8, perbuatan zina. Bagaimanapun jangan melakukan zina. Hukuman orang yang berzina itu sangat berat dan juga termasuk dari dosa besar. Kita jangan mendekatinya. Mendekatinya saja jangan, apalagi apalagi sampai melakukannya. Naudzubillah. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekati zina. Zina itu perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Jangan sampai kita melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Mari kita hindari 8 hal tadi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Semoga kita mendapatkan rezeki yang sudah ditentukan Allah dengan ikhtiar, dengan kesungguh-sungguhan kita dan usaha kita, dengan doa kita dan semaksimal kita. Amin. Ya, Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Baik Umi, saya ingin bertanya lagi sebenarnya. Apa-apa saja yang disarankan atau dilakukan Umi sehingga kita dapat membuka kemudahan dalam mencari rezeki? Baik, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Untuk kita mendapatkan kemudahan, memudahkan di lapangan hati kita sehingga kita mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah, di dalam surat Al-Lail ayat 5-7 Allah telah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberikan wattaqo dan bertakwa, wasadaqo bil husna dan membenarkan pahala terbaik dari Allah, fasanuyassiruhu, maka kami menyiapkannya lil yusra, jalan kemudahan. Mitra JC rahimakumullah. Apa saja kemudahan-kemudahan yang ada di dalam surat Al-Lail ayat 5-7? Yang pertama yaitu a'to. A'to itu artinya memberi. Kata a'to memberi secara umum. Di mana Al-Quran ingin mencakup bentuk memberi yang dikenal manusia. Mulai dari zakat, infak, pajak, atau barangkali kehilangan barang yang diikhlaskan. Sebab hakikat memberi itu adalah berpindahnya barang kepada orang lain. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min ghorasa ghorsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana bihi shadaqah." Tidaklah dari seorang muslim itu untuk menanam suatu tanaman lalu manusia atau binatang memakannya, melainkan itu akan menjadi sedekahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang menarik, objek memberi itu ditiadakan. Kaidah tafsir mengatakan habzul maf'ul yadullu ala at-ta'min. Penghapusan objek kalimat menunjukkan keumumannya. Artinya mencakup segala bentuk pemberian. Mulai dari harta hingga senyuman. Jadi karena itu semestinya kita tidak menghina pemberian sekecil apapun. Dalam ilmu fisika dikenal istilah kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Dalam hukum memberi, dalam kamus memberi, sejatinya hukum kekekalan energi itu terjadi. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, sejatinya akan kembali lagi kepada kita. Sesuatu yang kita simpan, sejatinya akan kita berikan kepada orang lain lagi. Yang memudahkan bakal dimudahkan, yang mengkayakan bakal dikayakan, yang menghormati bakal dihormati. Di dalam surat Al-Lail, kemudahan yang kedua yaitu ittaqo. Apa ittaqo? Ittaqo itu artinya bertakwa. Ittaqo berasal dari kata wiqayah yang artinya perisai. Takwa adalah bentuk kehati-hatian
agar kita tidak terkena efek negatif dan siksa ilahi dari perbuatan yang kita lakukan. Sikap takwa akan melahirkan sikap hati-hati dan penuh perhitungan dalam bertindak. Tentu itu mencakup kehati-hatian dalam persoalan agama dan persoalan duniawi. Yang perlu diperhatikan adalah hukum-hukum syar'i dan hukum-hukum alam. Menyimpang dari hukum syar'i akan mengakibatkan siksa di akhirat. Dan menyimpang dari hukum alam akan mengakibatkan siksa di dunia dan di akhirat. Malas akan mengakibatkan kesusahan. Malas akan mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan akan menyulitkan proses hidup yang pada akhirnya mengurangi maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya kesusahan duniawi seringkali menyulut kesusahan di akhirat. Semoga kita selalu dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudahan yang ketiga di dalam surat Al-Lail, yaitu wasaddaqu bil husna, membenarkan janji-janji Allah. Penyebutan al-husna atau terbaik itu tidak serta-merta meniadakan kata hasanah baik itu sendiri. Artinya, saat seseorang membenarkan janji terbesar dan terjauh dari Allah, sudah pasti dia akan membenarkan janji terdekatnya. Janji terdekatnya pun akan diyakini dan dibenarkan. Sebaliknya, yang mengingkari janji terkecil Allah tidak mungkin akan membenarkan janji terbaik dari Allah. Dalam hukum alam terdapat banyak sekali janji Allah. Siapa yang malas, maka ia akan susah. Siapa yang sabar, maka ia akan beruntung. Siapa yang rajin, maka ia akan pandai. Siapa yang berbuat, maka ia akan dibaiki oleh orang lain. Pembenaran terhadap janji-janji Allah ini adalah merupakan salah satu kunci kemudahan. Mitra JC rahimakumullah. Firman Allah itu berasal dari yang maha sempurna. Maka ia mesti ditafsirkan sesuai kesempurnaan. Karenanya kata memberi, bertakwa, dan membenarkan janji Allah dalam Al-Quran itu luas maknanya, seluas Allah itu sendiri. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia Rabbani yang selalu menebarkan kebaikan dan selalu istiqomah, amanah, berada di jalannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian kiranya dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Undur makola, wala tanzur mankola. Undur makola, wala tanzur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Akhirul kalam, jazakumullah khairul jazah, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Umi ya. Terima kasih bagi mitra JIC yang sudah bergabung dan selalu setia di program Mutiara Al-Ala. Jangan lupa di like, comment, and share program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Mitra JIC, tentunya kita dapat mengambil kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Yaitu jika ingin kita dilampangkan dan dimudahkan dalam mencari rezeki, kita harus melakukan 3 kunci kemudahan, yaitu 1. Memberi, 2. Takwa, 3. Dan membenarkan janji Allah. Dan kini saya Ibu Yulianik Romlah pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.